Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dendi X Max. Kali ini aku bakal review ke kalian rumah di kawasan Citraland Surabaya. Ini adalah rumah baru Grace ya. Harganya berapa? Nanti aku kasih tahu harganya. Ini dimensinya adalah 10 kali 21, jadi cukup besar. Dan ini bangunnya masih baru banget ya. Baru aja selesai, baru aja finishing. Ini rumahnya punya konsep ya, dari fasadnya ini minimalis modern ya. Teman-teman bisa lihat ya, gaya-gaya minimalis modern saat ini tuh semakin hari itu semakin keren-keren ya. Dari perpaduan fasadnya itu kita lihat dari setiap garisnya ya, garis kotak-kotak itu, dari pemisah antara garis yang kiri sama garis yang kanan ini seperti kayak punya dua fasad. Dan di bagian bawah ini beda lagi. Kalau bagian atas kita ini kan ke granit gitu ya, yang bawah ini perpaduan dengan batu alam. Oke, sekarang kita sudah bahas fasadnya, kita bahas bagian depan sini. Ini adalah carportnya. Ini sudah muat untuk dua mobil kalian ya, Pajero, Fortuner itu masuk semua ya. Dan saya paling seneng kalau carport itu ada desainnya gitu ya, jadi ada garis-garisnya ini. Selain sebagai desain, itu juga sebagai aliran air. Kalau misalkan hujan atau misalkan cuci mobil gitu, air bisa langsung ke bawah. Oke, nah di belakang sini ada apa? Di belakang sini masih ada satu garasi. Ini bisa untuk nyimpen mobil yang paling mewah mobil kalian ya. Ada satu garasi yang sudah punya akses juga ke area dapur kotor ya, atau dapur basah, dan juga ke area kamar ART, kamar mandi ART. Jadi kalau misalkan ART lewat mau masuk, itu nggak perlu lewat pintu utama, bisa langsung lewat garasi sini. Oke, sekarang nah ini tadi yang aku bilang, fasad yang bagian bawah ini adalah batu alami. Nah ini keren banget ya, kekinian ini dengan model-model monokrom kayak gini, tambah estetik dengan perpaduan flash dari jendela ini yang warnanya hitam. Ini cukup bagus banget. Ini batu alam ya di bagian depan rumah, kalau ditubuh batu ginjal. Oke, sekarang ke bagian depan sini. Nah ini saya paling senang kalau rumah itu masih ada tamannya di depan ini ya. Jadi supaya rumah itu tetap sehat, masih ada sirkulasi oksigennya bagus. Nanti bisa kalian desain sendiri tamannya sesuai dengan keinginan kalian. Nah ini mas, ada kotak ini adalah apa? Ini tandon ya, tandon bawah. Jadi yang khawatir kalau semisal PDAM mati, masih ada tandon bawahnya ya. Oke. Nah sekarang kita ke area sini ya. Ini masih ada space sedikit ya. Nah ini masuk ke dalam rumahnya, ada pintu. Ini sudah double door ya, teman-teman bisa lihat sendiri, pintunya setinggi plafonnya ya, jadi gagah banget. Dan ini berat banget ini pintunya. Serius, ini berat banget. Tadi saya buka tutup itu kerasa berat banget. Nah ini pintunya sudah pakai smart door lock ya, jadi bisa pakai finger, bisa pakai card, bisa pakai password, tapi juga masih ada kuncinya juga sih. Jadi nggak perlu nanti kalau semisal buka rumah perlu bawa kunci, repot, berat di kantong. Nah ini adalah area ruang tamunya. Zaman sekarang itu ruang tamu nggak perlu gede-gede ya, cukup segini aja sudah cukup. Karena kalau mau ada tamu bisa langsung ke ruang keluarga juga ya. Ruang tamunya ini cukup untuk nyambut tamu kalian. Nah sekarang kita masuk ke area dalam sini. Di sini ada apa? Saya mau kasih tahu bahwa di lantai satu masih ada satu kamar tidur. Ini kamar tidurnya. Nah kamar tidurnya ini cukup besar ya. Ini untuk kamar tidur anak atau kamar tidur orang tua. Karena kan biasanya orang tua nggak mau ya kalau harus naik turun tangga gitu. Jadi bisa dikasih kamar tidur yang di bawah ini, dan sudah menghadap ke area depan. Ini yang paling aku senang, dengan bukaan jendela yang banyak kayak gini. Ini matahari sinarnya itu bisa masuk ke area kamarnya, jadi nggak lembab. Lalu sirkulasi udaranya juga bagus. Oke, masih dikasih bonus instalasi AC ya. Jadi kalau misalkan nanti pasang AC, tinggal pasang aja, nggak perlu harus bongkar-bongkar untuk bikin instalasinya. Oke, ini di bawah masih ada kamar mandi. Ini untuk kamar utama, kamar bawah tadi ya. Sama untuk kalau misalkan ada tamu bisa pakai kamar mandi.
sekali. Ini anginnya kenceng, saking kencengnya anginnya ini pintunya kalau membuka tutup itu kerasa banget ya. Nah sekarang ini adalah area ruang keluarganya, cukup besar. Jadi kalau kalian seneng undang teman-teman buat acara di rumah, ini cocok banget karena punya ruang keluarga yang konsepnya sudah open space. Nanti bisa di sini ditaruh untuk meja makan ya. Nah ini sudah disiapkan instalasinya untuk pantry ya, untuk dapur kering. Di sini cukup bagus. Nah saya paling seneng di area atas ini, teman bisa lihat ya, ceilingnya sudah pakai drop ceiling yang cukup manis. Oke, nah sekarang di pintu sini ada apa? Tadi yang aku bilang, ini adalah akses untuk ke dapur basahnya atau dapur kotornya. Ini cukup besar ya, jadi ini ada idaman buat mama-mama yang suka di rumah masak-masak, sudah disiapin dapur sebesar ini. Oke, itu adalah garasi yang tadi ya, yang akses langsung ke depan. Oke, sekarang kita ke bagian belakang sini. Nah, sebelum ke bagian belakang, teman-teman saya kasih tahu, ini rumahnya cukup mewah dengan pemilihan bahan-bahannya yang dari railingnya ini aja ya, pintu gesernya ini berat banget, dan ini nggak kaleng-kaleng ya bahannya. Ini sudah pakai YKK yang paling tinggi ya, harganya paling tinggi, ini paling atas lah, kualitasnya paling tinggi dari YKK. Jadi ini cukup premium banget. Nah di bagian belakang sini masih ada space yang cukup besar ya, dan sudah didesain seestetik ini ya. Dindingnya sudah pakai comfort wall ya, lalu bagian bawah sini sudah kayak pakai vinyl ya, kayu ini ya. Ini cukup bagus. Nah ini bisa tinggal ditaruh aja alat-alat gym di sini. Kalau saya seneng gitu, tinggal ditaruh alat gym sini, olahraga ya, sambil ada udara dari atas gitu. Ini anginnya kenceng banget, semilir. Jadi kalau misalkan di rumah, di dalam rumah ini nggak pengap ya, nggak panas karena ada sirkulasi udara yang banyak dari belakang. Nah mungkin kalau misalkan yang suka ikan, ini bisa kasih kolam ikan kayak gitu bisa. Kalau kasih kolam renang ini ya nggak terlalu besar tapi bisa sih, bisa. Oke, sekarang kita ke lantai yang kedua. Oke, sebelum kita ke lantai yang kedua, saya mau kasih tahu apa ada yang ada di lantai yang kedua. Ini adalah tempat yang paling nyaman buat saya sebelum naik ke lantai yang kedua. Kenapa? Karena di area sini itu masih ada skylight yang di belakang saya ini. Nah ini cukup bagus untuk sirkulasi udara sama untuk pencahayaan ke area tangga ya. Jadi ini seneng sih saya konsepnya, ditambah dengan nah ini lantai untuk tangganya ini granit ya, tapi sejenis kayak marmer, lalu masih dikasih pembatas-pembatas ini untuk kayu, cukup estetik banget. Nah ini railing tangganya ini ya, pagarnya ini pakai besi yang kokoh ya, dengan desainnya ini mengikuti desain yang kekinian, jadi tetap kelihatan estetik banget, plus ada tambahan ornamen kayu di atasnya ini. Oke, sekarang di lantai 2 ini ada apa? Di lantai kedua ini sudah ada 3 kamar tidur, ada 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur utama. Nah spesialnya semua kamar tidur anaknya ini sudah pakai kamar mandi dalam, jadi nggak perlu rebutan ya anak-anaknya. Kalau misalkan pagi-pagi bangun buru-buru mau sekolah, rebutan kamar mandi, nah itu udah nggak zamannya lagi. Nah ini adalah kamar tidur anak yang pertama, langsung disambut dengan kamar mandinya. Plus di area kamar tidur anak ini sudah punya pencahayaan yang cukup bagus, dengan ukuran untuk kamar tidur anak ini bisa dibilang cukup besar ya. Kamar tidur anak aja dibikin sebesar kayak gini, apalagi kamar utamanya. Aku sebutkan satu-satu kamar tidurnya. Nah sekarang kamar tidur anak yang kedua kayak gimana? Ini dia kamar tidur anak yang kedua, kurang lebih sama ya, tapi kamar mandinya beda ya, di sebelah kiri sana. Dan punya, nah ini saya bilang
Rumah minimalis tropis, minimalis modern dengan sentuhan tropis di dalamnya. Jadi ada pencahayaan-pencahayaan kaca-kaca yang banyak di area kamar ini. Oke, ini cukup bagus, langsung menghadap ke depan ya. Jadi enak banget sih pemandangannya. Lalu, nah, ini ada satu akses kemana. Ini bukan di balkon ya, tapi adalah untuk menyimpan outdoor AC ya. Jadi udah siapin banget untuk nyimpan outdoor AC di sebelah sini. Jadi kalau mau maintenance itu lebih gampang, nggak perlu naik tangga kayak gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu kamar mandinya kayak gimana. Ini kamar mandinya. Ini sih keren banget kamar mandinya ya. Ini sudah pakai Toto ya, jadi sudah ada instalasi untuk water heater juga, nantinya sudah ada untuk air panas sama air dinginnya. Oke, di bagian sini mungkin kalau saran saya, misalkan nanti mau nempati rumah ini, tinggal dikasih tempered glass di sini ya, untuk pemisah antara area kering sama area basah, supaya kalau mandi nggak nyiprat ke sana. nyiprat. Nah, sekarang kita ke kamar utamanya. Nah, ini penasaran kan kamar utamanya sebesar apa? Sebelum ke kamar utama, ini masih ada satu space ya. Ini bisa dipakai untuk ruang kerja atau dikasih sofa gitu untuk santai-santai. Ini cukup bagus. Nah, ini dia kamar utamanya. Kamar utamanya ini ukurannya gede banget ya. Desainnya juga beda dari kamar-kamar anaknya. Yang membedakan kamar utama sama kamar anaknya itu apa? Kalau kamar utama itu harus ada walk-in closetnya. Teman-teman bisa bayangin ya, ini memanjakan ibu-ibu, memanjakan istri-istri yang punya koleksi-koleksi baju, koleksi-koleksi tas mahal-mahal. Kalian bisa taruh di sini ya, karena walk-in closetnya ini cukup gede. Dan sudah ada kamar mandi dalamnya juga yang ukurannya lebih besar dari kamar mandi anak ya. Nah, ini lebih besar, sama persis yang ada di dalamnya, sama persis. Dan saya paling seneng itu kombinasi dari dinding sama lantainya itu kontras banget. Jadi ya biasanya kan pemilihan warna kadang ada yang jelek warnanya gitu, nggak cocok gitu ya. Ini bagus sih, jadi kelihatan tetap mewah. Masih ada skylightnya ya, untuk sirkulasi udara sama untuk pencahayaan. Masih ada bonus apa lagi? Di kamar utama ini masih ada bonus balkon. Nah, ini keren ya. Masih ada bonus balkon. Ini balkonnya cukup besar ya, bisa dikasih kursi gitu untuk para suami yang hobi mager-mager santai cari inspirasi sebelum berangkat kerja. Cari inspirasi. Ini balkonnya sudah ngadap ke bagian belakang ya. Nah, ini teman bisa lihat. Jadi tetap sirkulasi udara cukup bagus, pemandangan juga bagus. Nah, udah gitu aja review dari saya rumah di Citraland Surabaya. Ini bukan Citraland Utara atau bukan Citraland yang depan ya, tapi sudah Citraland utama ini mas ya. Dan harganya 5M-an, masih nego, baru grace, ukurannya 10x21. Jadi buruan kontak Dendi untuk survei lokasinya. Ingat properti, ingat Dendi.